Mari kita berdoa. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang terus-menerus menaungi kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami. Kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 6. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ayat 2. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan, ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan dikatakan berlimpah susu dan madu. Tapi dunia ini punya kenyataan, realita yang kita sebut. Di negeri yang dijanjikan pun tidak luput ada kesusahan, ada pergumulan. Sehingga terjadi juga kelaparan. Mungkin karena salah pengelolaannya. Tetapi ketika timbul kelaparan di negeri itu, maka Ishak seperti pengalaman bapaknya, dia meninggalkan negeri itu dan pergi ke negeri tetangganya.
yaitu Gerar. Gerar itu perbatasan dengan Mesir. Karena dia berpikir yang lebih subur, lebih makmur, lebih kaya raya, lebih memungkinkan masa depannya adalah Mesir. Maka dia berpikir akan pergi ke Mesir. Tapi Tuhan punya rencana lain, punya kehendak lain. Engkau boleh hanya sampai tinggal di Gerar dan tidak boleh pergi ke Mesir. Itu sebabnya dikatakan di situ bahwa ada pergumulan kehidupan. Ada janji yang Tuhan berikan, yaitu janji pemeliharaan. Pertarungan, pergumulan di dalam kehidupan kita, antara kita menghadapi sebuah kenyataan dengan janji Tuhan. Acap kali kita ragu dengan janji Tuhan. Tapi kita tidak pernah ragu dengan realita kenyataan yang kita hadapi. Memang realita atau kenyataan hidup tidak dapat ditolak dan tidak dapat dipungkiri. Tidak pula dapat berpura-pura tidak tahu. Tapi bagaimana kita bisa melekat kepada janji Tuhan? Karena janji Tuhan itu bukan hanya diucapkan oleh manusia, tapi oleh Tuhan itu. Dan memakai sumpah. Kalau yang bersumpah ini manusia, ada kemungkinan dia bisa melanggar sumpah. Tapi kalau Tuhan yang bersumpah, maka tidak mungkin. Tapi kebimbangan, keraguan, terjadi pada diri kita sebagai umat Tuhan. Antara memilih janji Tuhan dengan realita yang kita hadapi. Kalau janji itu disimpan di hati. Iman. Hati. Kalau realita itu di pikiran. Karena apa yang kita lihat. Apa yang kita takuti, apa yang kita khawatirkan. Itu kita melihat dengan pikiran kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Acap kali ketika ada masalah, kita lebih banyak berbicara dengan diri kita. Bergumul dengan pikiran kita. Terus terang tidak akan menemukan jalan keluar. Karena pikiran selalu berkata mungkin. Kemungkinan itu selalu berkembang menjadi kemungkinan. Tidak akan menjadi kepastian. Tapi iman percaya akan memastikan kita. Tidak ada ruginya kalau kita berpegang pada janji Tuhan. Tetapi sayangnya kita tidak mengambil keputusan seperti itu. Tuhan sudah berbicara di sini. Nanti kita lihat ayat selanjutnya. Luar biasa. Kalau perkiraan Ishak lebih menguntungkan tinggal di Mesir daripada tinggal di Gerar. Gerar itu tidak lebih subur daripada Mesir. Karena Mesir ada sungai Nil. Gerar tidak ada. Tapi kalau saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati Ishak yang tinggal di Gerar, yang tidak mungkin diberkati luar biasa. Karena yang menentukan itu bukan sumbernya, tempatnya, tapi Tuhannya. Kalau Tuhannya mereka mengimani, maka itu yang terjadi. Maka pada ayat yang ketiga Tuhan katakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Kenapa orang asing? Sementara. Kesusahan itu sifatnya sementara. Tidak akan lama, tidak akan berdiam. Jadi kalau kita punya kesusahan, punya beban, pergumulan, katakan pada beban itu, sifatmu sementara. Amin. Kesusahan itu sifatnya sementara. Kesulitan itu sifatnya sementara.
sementara. Dia tidak kekal. Yang kekal itu janji Tuhan. Yang kita belajar dari sini. Tinggallah di negeri ini. Sebagai orang asing. Maka aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau. Sebab kepadamulah keturunanmu kuberikan negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Maka aku akan menyertai engkau. Sebetulnya bukan aku akan menyertai engkau. Kalau saya baca we'ehye imicha. We'ehye imicha. Aku akan ada selalu bersama-sama dengan engkau. Yang terpenting itu Tuhan ada bersama kita. Jadi bukan melihat kemampuan kita, kesanggupan kita, kebisaan kita. Tapi kita melihat Tuhan yang sanggup, yang besar selalu ada buat kita. Amin. Saudara tidak sendirian. Katakan dengan kesusahanmu. Engkau sifatnya sementara. Tapi Tuhan selalu ada bersamaku. Aku dapat mengatasinya. Aku sanggup melewatinya. Aku sanggup melampauinya. Aku sanggup keluar sebagai pemenang. Dari segala kesulitanku. Kita lihat di sini. Kenapa janji Tuhan? Karena ada dua. Ya. We'ehye emiha. Aku akan ada bersama-sama dengan engkau. Mari kita katakan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan aku. Amin. Coba katakan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan aku. Ayo. Apa yang menjadi hambatan kita? Apa yang kita hadapi? Apa yang kita hadapi? Bukan kemampuan kita. Bukan kesanggupan kita. Bukan kebisaan kita. Tapi kemahakuasaan Tuhan yang ada kepadaku. Membuat aku disanggupkan melampaui itu semua. Katakan amin. Sanggup. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di situ. Sehingga nanti Ishak ini menjadi orang yang sangat kaya di Gerar. Yang kedua dikatakan di situ. Wa afarcheha. Ya, wa afarcheha. Artinya aku akan memberkati engkau. Berkat itu kata barakah. Tapi we'afarchecha khusus kepadamu, aku akan berkati engkau melebihi dari apa yang sudah kujanjikan. Lalu dikatakan di situ, ya, coba kita masih lihat pada ayat yang ketiga ini. Aku akan memberkati engkau, ya, sebab, tolong sambung, ya, tolong, sebab aku akan memberkati engkau sebab apa? Kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan. Tidak tanggung-tanggung. Kepadamu dan keturunanmu. Keturunan orang beriman itu tidak akan meminta-minta. Ya, Tuhan kalau berkati kita pasti berkati keturunan kita. Ya, anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang berhasil. Anak-anak yang unggul di tengah-tengah dunia ini. Jangan kutuki dia, doakan dia. Ya, meskipun dia nakal, itu nakal masih kecil. Daripada bapaknya nakal, lebih baik anakmu yang nakal kan. Amin. Ya, dia tidak apa-apa. Nakal anak itu lucu. Nakal bapak itu menyebalkan. Oh iya, nakal orang tua kan menyebalkan. Nakal anak lucu. Ya, jangan kutuki dia. Berkati dia. Selalu saya katakan dengan, kalau orang tua yang mengandungnya sudah mengutuki dia, siapa yang sanggup memberkati dia? Kalau orang tua yang sanggup mengandung dia, memberkati dia, tidak ada yang sanggup mengutuki dia. Katakan amin. Ya, jadi Tuhan akan memberkati engkau, kepadamu akan kuberikan seluruhnya. Tidak tanggung-tanggung. Tuhan kalau beri itu tidak separohnya. Tapi apa? Seluruhnya. Seluruh permintaanmu, ya, lambat atau cepat, ya, bagian-bagian tertentu engkau akan digenapi. Kita akan menerimanya.
Sehingga dikatakan di situ, ya. Kita baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat kita baca. Aku akan membuat apa? Banyak keturunanmu. Seperti apa? Seperti apa? Oh, bagus sekali ayatnya. Seperti bintang di aku akan membuat ya zar'aha keturunanmu kehofe hasasamayim ya, aku akan membuat keturunanmu, tolong sambung apa? Saya kurang dengar. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti apa? Sebutkan apa? Kenapa tidak banyaknya pasir di pantai? Kalau pasir di pantai diinjak, dibawa. Kalau bintang di langit, keturunanmu semua bintang-bintang di dunia ini. Kalau keturunan kita semua seperti bintang-bintang di langit, saya percaya dunia ini akan kita menangkan. Amin saudara? Ya, beri kesempatan dia. Biarlah bekerja keras. Sekolahkan anak-anak kita. Unggul. Amin saudara? Karena sudah ada janji dia bintang. Dia bintang. Bukan pasir. Kalau pasir sebanyak apapun pasir di pantai diinjak orang. Satu bintang aja di atas. Gak ada yang sanggup menginjaknya. Amin? Ya, kita imani itu. Berkat itu kenapa kita perlu berkat Tuhan? Karena keturunan kita perlu mendapat berkat. Lewat kita, impartasi. Tuhan berkati hamba Tuhan. Pastor Michael Gunawan. Karena Tuhan berkati dari kakeknya Pak Tikno. Sebagai hamba Tuhan. Maka saya sangat mendukungnya. Bahagia sekali. Kalau sudah kakeknya, bapaknya, anak cucunya diberkati. Itu artinya keluarga Imamat Rajani. Keluarga Imamat Rajani. Bangsa yang terpilih. Umat yang kudus. Kan saudara? Itu ada hubungannya. Ya. Saya ingatkan Pastor Michael, ya, jangan hianati bapakmu, jangan hianati kakekmu. Berkat itu berkat mereka, turun temurun. Bahasa Ibraninya bagus, we ador wador, ya. Coba ucapkan, we ador, turun temurun, terus diberkati oleh Tuhan, sehingga dia akan membuat banyak. Kenapa? Perhatikan ayat yang kelima. Coba ayat yang kelima. Karena apa? Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Jangan lupa. Ya, Abraham. Kakeknya, bapaknya, anaknya. Karena itu berdoa. Doa orang meskipun dia sudah meninggal, doanya tidak pernah berhenti. Doanya tidak pernah mati. Maksudnya bukan mendoakan orang mati. Ya, saya kasih contoh begini. Ada suami istri di Belanda ini. Saya kasih contoh Belanda supaya saudara tidak tersinggung. Jadi Belanda saja, ya. Di Belanda ada suami istri sudah tua, tinggal berdua, ya. Suaminya itu selalu tiap malam pergi ke bar. Ya, sudah pensiun. Orang kalau di Belanda pensiun lebih kaya daripada kerja. Kalau di Indonesia ini kalau sudah pensiun lebih terpuruk. Ya, tapi ini di Belanda, saudara. Jadi dia pergi ke bar, menghabiskan uangnya, menghabiskan waktunya. Istrinya berdoa terus. Karena istri tidak punya teman, dia piara anjing. Ya, anjingnya dipelihara, menjadi temannya. Pergi ke gereja sendirian, ditemanin anjing. Ya, lalu sudah terus seperti itu. Akhirnya istrinya meninggal. Suaminya belum bertobat. Lalu apa yang terjadi? Satu hari Minggu, anjing ini karena kalau di Belanda itu persiapan ibadah
harus ada lonceng bunyi. Begitu bunyi lonceng pertama persiapan ibadah, anjing itu meronta-ronta mau keluar. Suaminya ya sudah tinggal sendirian, dia bilang, tadi anjing ini sudah saya bawa keluar, tapi sekarang mau keluar lagi. Ya, akhirnya lonceng kedua, anjing ini makin berontak lagi mau keluar. Rupanya dia buka pintunya, dia ikuti. Anjing ini pergi ke gereja. Karena kebiasaan dibawa oleh nyonyanya. Ya, jadi dia pergi ke gereja. Dia duduk, suaminya ikuti. Duduk juga, kursinya kosong. Karena kursi kalau ke gereja di Belanda, jangan sembarang duduk ya. Kursi itu sudah permanen punya orang. Jadi karena biasanya nyonyanya duduk di situ, kursi itu kosong, suaminya duduk di situ. Pendeta berkhotbah, Roh Kudus membuka hatinya, dia bertobat. Coba, ya. Istrinya sudah meninggal, tapi Tuhan pakai anjing. Anjing bisa bawa jiwa. Saudara, kalau sampai ya kita manusia tidak bawa jiwa, perlu belajar dari apalagi yang suka makan anjing. Dia bisa bawa jiwa. Doa itu tidak pernah mati. Doa terus berlangsung hidup. Sepertinya tidak ada hasilnya engkau mendoakan anakmu, engkau mendoakan suamimu. Doakan terus. Kalau engkau berhenti berdoa, celaka dia. Tapi doakan terus. Berkat doamu, engkau akan melihat hasilnya. Amin saudara. Berkat doa. Sehingga sesuatu yang terjadi. Khotbah tadi saya cerita kembali. Sekarang saya ingin cerita kembali. Roh Tuhan itu sanggup mengubah seseorang. Mengubah hidup kita. Kacau balau bagaimana hidup kita. Tuhan sanggup. Amin. Saudara percaya roh Tuhan ada pada kita. Dia berkuasa atas kita. Coba kita perhatikan. Saya ulangin kembali. Sebagai satu ilustrasi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kalau tanpa Alkitab, kita tidak tahu. Karena Alkitab ini Tuhan yang bercerita. Memang yang menulis manusia, tapi manusia yang menulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Sehingga ditulis, dari Alkitablah kita punya pengetahuan, punya pengertian. Pada mulanya, tolong sambung apa? Berarti Tuhan yang bercerita. Pada mulanya. Bukan berarti Tuhan punya permulaan. Tuhan tidak ada permulaan. Tapi Tuhan memulai segala sesuatu. Tanpa Tuhan memulai segala sesuatu, tidak akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang ada. Pada mulanya. Bereshit bara Elohim et hashish shamayim weha et aretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bara. Bara itu berarti menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau sudah ada, diproses menjadi lebih baik, itu memakai kata Ibraninya yasa. Yasa. Tapi kalau bara dari tidak ada menjadi ada. Jadi bereshit bara Elohim et hashi shamayim weha aretz. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sempurna ciptaannya. Tidak ada yang kurang. Tapi ada unsur di tengah dunia ini yang merusak keharmonisan, keindahan, ciptaan. Yaitu iblis. Coba lanjutkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Weha aretz tohu hayeta tohu wabohu. Wehose alfene tehom.
Wehose, kegelapan, alfene, meliputi samudra raya. Sehingga semuanya dikuasai. Bahasa Indonesia, bumi belum berbentuk. Bukan belum. Menjadi. Karena diterjemahkan dari bahasa Ibrani, hayeta. Menjadi tidak berbentuk. Menjadi kosong. Menjadi kacau balau. Menjadi gelap gulita. Karena iblis masuk. Hidup kita juga begitu. Rumah tangga kita juga dimulai dengan baik-baik. Tapi begitu ada iblis masuk, kacau balau. Rusak semuanya. Hidup kita juga seperti itu. Sehingga terjadi kacau balau. Tapi syukurlah masih ayat yang kedua, saya senang sekali. Kita lanjutkan ayat kedua ini. Ya, ayat yang kedua ini. Dan apa? Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Weru'ah Elohim merehefet. Ya, et hasishamayim. Weru'ah, roh Tuhan. Melayang-layang, bukan melayang-layang gentayangan begini. Tapi kata ini meliputi. Kata merehefet itu lebih cocok diterjemahkan mengerami. Jadi roh Tuhan itu mengerami seperti induk ayam mengerami telur. Telur dierami oleh induk ayam berubah tidak? Berubah. Dari telur menjadi ayam. Nilainya tambah tidak? Tambah. Jadi roh Tuhan mengerami kita semua. Kalau roh Tuhan sanggup mengubah dunia ini yang rusak menjadi baik. Bumi yang kacau balau ini menjadi sempurna. Karena roh Tuhan yang bekerja. Saya percaya apalagi hidup kita secara pribadi. Dia sanggup pulihkan. Amin. Undang roh Tuhan dalam hidup. Kita undang roh Tuhan malam hari ini. Amin. Untuk mengubah kita. Memberkati kita. Dia mengerami kita. Saudara mau dierami oleh Roh Kudus? Ya, merehefet. Coba ucapkan. Agak logat India sedikit. Merehefet. Merehefet. Hefet. Hefet. Merehefet. Ya, jadi kalau keluar dari GSJS, ya belajar bahasa Ibrani. Oh, belajar kami ya. Iya, jangan dikira Alkitabmu itu apa? Bahasa Indonesia, nggak ada bahasa aslinya. Siapa bilang? Orang Alkitab kita ada bahasa aslinya. Ada malahan bahasa aslinya, ada bahasa Ibrani. Ya, merehe. Katakan lagi apa? Roh Tuhan mengerami kita semua. Dia akan mengubah hidup kita. Dia akan mengubah keadaan kita. Dia akan sanggup pulihkan, amin. Ya, kita akan menetas. Nilainya menjadi lebih baik. Tapi kalau telur dierami, enggak menetas-desas, itu telur apa? Jawab sendiri, saudara. Saudara ingin menetas? Ya, undang Roh Kudus, berubah hidup kita. Karakter kita berubah. Amin. Masa depan kita berubah. Tuhan pasti pulihkan. Kenapa? Kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Tadi kan dikatakan, Wehose alfene tehom. Gelap gulita menutupi samudra raya. Alfene itu seluruhnya dikuasai. Itu kegelapan. Tapi kalau roh Tuhan sudah bekerja dan mengerami diri kita, maka ayat yang ketiga. Coba baca bersama. Berfirmanlah Tuhan. Apa? Wayomer Elohim. Berfirmanlah Tuhan. Yehior wa yehior. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Terang itu or. Yehior. Yehi. Bukan nehi. Ya, yehi. Yehior wa yehior. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Percayalah. Roh Tuhan akan membuat hidupmu
cemerlang. Ya, bukan hanya wajahmu yang glowing, ya, tetapi hidupmu, masa depanmu cemerlang. Katakan amin. Ya, iman itu. Yang berkata-kata ini firman Tuhan. Tidak ada ruginya kita percaya firman Tuhan. Akhirnya Ishak melakukan itu semuanya. Ya, agak panjang sedikit tidak apa-apa karena tidak ada kebaktian lagi. Ya, ya. Karena ayat yang ke-12. Setelah janji Tuhan itu dipegang, maka Ishak berani. Ayat 12. Apa? Maka apa? Menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah mana? Tanah perjanjian atau tanah orang asing? Dia menabur. Dan dalam tahun itu juga, tolong sambung. Lebih keras supaya kita imani. Dia mendapat hasil. Saudara percaya mendapat hasil? Engkau menabur tidak pernah sia-sia. Ada hasil. Hasilnya berapa? 100 kali lipat. Sebab kalau diberkati Tuhan, semua dimungkinkan oleh Tuhan. Amin. Dia menabur, dikatakan di situ, ya, mendapat hasil. Mea she'arim. Mea she'arim. Coba ucapkan. Mea 100 kali lipat ganda. Itu kurang. Mea she'arim. Coba ucapkan. Mea 100 kali lipat ganda. Saudara ngerti matematika? 100 kali lipat kuadrat. Amin, saudara. Itu janji Tuhan. Saudara imani? Ya, pasti jadi milik kita. Amin. Kita hidup ini perlu berkat Tuhan. Siapa bilang itu kemakmuran? Memang kita perlu makmur. Ya, tidak usah berpendapat dengan ocehan. Lebih baik mengimani apa yang Tuhan janjikan. Sehingga dengan demikian dia diberkati. Terus menerus. Coba perhatikan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ya, coba baca bersama. Dan apa? Bahkan lalu saya ingin tanya. Dan apa? Lu orang itu siapa? Kenapa dia tidak disebut Ishak saja? Nah, itu indahnya firman Tuhan. Indahnya bahasa Ibrani. Kalau menyebut orang itu berarti bukan hanya Ishak. Siapapun yang percaya seperti Ishak akan beroleh ayat ini menjadi bagianmu. Amin. Dia tidak sebut Ishak saja. Mea she'arim tadi tidak. Dan orang itu apa? Menjadi kaya. Siapa yang tidak mau? Ada yang tidak mau? Ya. Bahkan kian lama kian. Lalu lanjut lagi. Saudara imani? Kalau tidak percaya kita spidol hitam. Ayat ini sudah tidak berlaku. Firman Tuhan tetap berlaku. Coba perhatikan. Dan orang itu, mengerti kenapa disebut orang itu? Padahal itu dimaksudkan yang ngalamin siapa? Ishak. Tapi kenapa disebut orang itu? Karena itu artinya untuk kita semua yang percaya seperti Ishak akan beroleh janji yang sama. Orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian. Saudara enggak mau? Tuhan saya kaya tapi kian lama kian kurang. Ya. Sehingga ia menjadi, tolong sambung. Lebih keras lagi. Siapa yang tidak mau? Semua mau rupanya. Amin. Kalau anak Tuhan diberkati, gereja ini dahsyat. Semua diberkati. Amin. Tidak akan minta-minta lagi. Gak ada repot-repot lagi. Semua pekerjaan Tuhan luar biasa. Kita doakan itu yang terjadi. Sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ayat ini. Ya, kian lama, kian kaya, sangat kaya. Sehingga, ya, dikatakan situ, dia mempunyai banyak sekali harta. Nah, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya
oleh hamba-hamba ayahnya telah ditutup oleh orang-orang Filistin, ditimbun dengan tanah. Lanjutkan ayat selanjutnya. Ya. Lalu kata Abimelek pada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Dahsyat, Tuhan berkati. Amin, saudara. Lalu dilanjutkan di sini. Ya, dilanjutkan. Ayat 19, langsung saja ayat 19. Ayat yang ke-19, ya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah yang sudah digali, ditimbun tadi, lalu dikatakan di sana apa? Mereka mendapat di situ mata air yang berbuah-buah. Kalau Tuhan membuka untuk rezekimu, tidak ada yang sanggup menutupinya. Amin. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki tahu siapa tuannya. Ya, amin, saudara. Dia tahu. Dan tidak akan kemana-mana. Tidak akan direbut orang. Ya, orang berusaha menutup. Tapi kalau Tuhan membuka, tidak ada sanggup yang menutup. Saudara mengimani itu? Ya, biarlah malam hari ini berdoa. Amin. Tuhan, saya imani ayat-ayat seperti Ishak. Mengimani. Dan saya akan mendapat hasil iman saya. Seperti Ishak. Mendapat hasil seperti itu. Bangun besok pagi ketika berdoa. Engkau mencari rezeki. Rezeki yang mencarimu. Amin, saudara. Rezeki yang mencarimu. Katakan amin. Mari kita berdoa.